Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Panna Love Ministry dalam uraian selanjutnya masih dengan topik Allah Tritunggal. Kali ini saya ingin membahas tentang doktrin Allah Tritunggal dalam sejarah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya akan membaginya dalam beberapa bagian oleh karena terbatasnya waktu dan durasi dalam video ini memang dibatasi kurang lebih hanya 15 menit, maka tentunya saya akan membaginya dalam beberapa video ke depannya tentang konsep Allah Tritunggal dalam sejarah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak zaman Perjanjian Lama bangsa Yahudi selalu menekankan tentang keesaan Allah sampai abad-abad pertama Masehi. Memang di dalam konsep Yudaisme atau agama Yahudi, konsep keesaan Allah itu ditekankan sebagaimana sema Israel yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbicara tentang pengakuan iman orang Israel atau sahadatnya orang Israel. Sema itu sebenarnya artinya dengarlah, tapi tidak hanya dengan dengar tetapi memperhatikan sungguh-sungguh. Firman Tuhan disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Lalu dimulai dengan kata dengarlah hai orang Israel, artinya perhatikan sungguh-sungguh apa yang harus mereka dengar, apa yang harus mereka perhatikan, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itulah penegasan yang disampaikan Tuhan kepada Musa yang harus diingat oleh orang-orang Israel dan bukan hanya diingat pada masa itu tetapi menjadi tanggung jawab mereka untuk meneruskan atau mengajarkan bagian pengakuan iman mereka kepada generasi mereka, kepada keturunan, kepada anak cucu mereka. Ayat 4 dari Ulangan pasal 6, Ulangan pasal 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu saya pernah singgung kalau kata Tuhan semua huruf besar itu menunjukkan kepada YHWH. Tetapi jika kata Tuhan huruf T huruf besar itu menunjukkan kepada Adonai. Jadi Adonai itu Tuhan dengan huruf pertama tercetak besar. Tetapi kalau huruf besar semua itu menunjukkan kepada YHWH atau Yahweh. Jadi YHWH adalah nama diri atau nama pribadi. Begitu diagungkan. Nama sangat sakral sehingga tidak bisa disebut secara sembarangan. Sehingga mereka mengganti atau menyebutnya dengan sebutan Adonai. Jadi inilah yang diajarkan Tuhan kepada Musa supaya disampaikan kepada umat Tuhan atau orang Israel. Setelah ada pengakuan iman tentang Tuhan, itu Allah kita, bahwa Yahweh itu adalah Esa. Kemudian disambung di ayat yang kelima, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ini adalah perintah secara khusus yang diberikan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang Israel untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang siapa Tuhan, mengajarkan penalaran akan Allah, dan setelah mengenal siapa Allah kemudian mengasihi Allah. Itulah sebabnya ketika di dalam perjanjian baru ada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang merupakan inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid atau kepada orang-orang Israel Yahudi pada waktu itu tentu tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam hukum Taurat atau kitab Taurat. Kita tahu bahwa kitab Musa ini yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan disebut sebagai kitab Taurat, disebut sebagai Pentateu atau Pentateu itu berarti 5 kitab Taurat atau 5 kitab Musa. Nah, jadi kalau kita perhatikan jadi khususnya di kitab Ulangan sesungguhnya
berisi tentang pidato atau khotbah Musa kepada orang-orang Israel, mengingatkan orang-orang Israel apalagi banyak orang Israel yang sudah tewas atau mati di padang gurun. Dalam perjalanan selama 40 tahun, generasi-generasi tua atau generasi-generasi yang lama itu banyak tewas atau banyak meninggal di padang gurun. Dan digantikan dengan generasi yang baru yang lahir dalam perjalanan, dan mereka perlu diingatkan lagi tentang hukum-hukum Allah. Inilah kitab Ulangan, mengulang kembali apa-apa yang menjadi inti-inti dari pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel atau umat Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dan secara sejarah kita tahu bahwa sesungguhnya yang masuk ke tanah perjanjian atau Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun, kecuali 2 orang saja generasi tua yang sampai ke tanah Kanaan. Siapa itu ya? Kita tahu, Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada abad yang kedua muncullah seorang teolog yang bernama Tertullianus. Tertullianus inilah yang pertama-tama memformulasikan tentang istilah Tritunggal itu. Sekalipun di awal-awal belum tentu sempurna, tetapi pandangan Tertullianus tentang Trinity atau Tritunggal akhirnya diterima oleh para teolog atau gereja pada masa itu. Jadi Tertullianus memberikan penjelasan yang lebih ilmiah pada abad kedua tentang ajaran Tritunggal. Karena pada saat itu, sebab di gereja pada waktu itu tersebar ajaran monarkianisme. Nah, jadi apa yang dipahami Tertullianus tentang Allah Tritunggal sebenarnya seperti di awal, seperti yang sudah kita singgung, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Esa. Nah, Allah yang Esa menuju kepada kesatuan, tetapi Allah yang Esa itu adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Tentang 3 pribadi saya sudah bahas di video sebelumnya, beberapa ayat dalam perjanjian baru yang memberikan penegasan ada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan ada Allah Roh Kudus. Jadi pada abad-abad kedua ini ada pengajaran monarkianisme yang bertentangan dengan ajaran Allah Tritunggal. Ajaran monarkianisme disebut sebagai ajaran yang sesat. Jadi monarkianisme ada juga disebut dinamis. Adopsionisme, ajarannya seperti ini ya, dikatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang diadopsi oleh Allah dan diberikan kekuatan khusus pada saat ia dibaptis. Inilah ajaran yang disebut adopsionisme. Tetapi hal ini tentu bertentangan dengan iman kita, bertentangan dengan apa yang kita pahami di dalam ajaran Tritunggal ya Bapak Ibu. Jadi mereka menafsirkan peristiwa pembaptisan Yesus dengan cara yang tentu salah. Jadi disebutkan atau pendapat mereka bahwa Yesus itu manusia biasa yang diangkat oleh Allah, diberikan kekuatan khusus pada saat dibaptis. Lalu kemudian mereka itu berarti bahwa mereka mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang dipertuhankan. Tentu kita tidak setuju pandangan itu. Dalam ayat 16 dan 17 peristiwa pembaptisan Yesus, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ajaran adopsionisme mengajarkan bagian ini sebagai momen di mana Allah Bapa memberikan kekuatan khusus kepada Yesus pada saat ia dibaptis, tetapi di mana kita menemukan bahwa Allah memberikan kekuatan khusus. Saya kira bagian ini jika ditafsirkan secara baik-baik bahwa peristiwa pembaptisan Yesus sesungguhnya bukanlah peristiwa pembaptisan yang bisa disamakan dengan pembaptisan manusia yang lain ya, manusia baptisan ya, manusia biasa ya. Apa bedanya? Pembaptisan manusia yang lain artinya pada saat itu banyak orang yang dibaptis oleh Yohanes, tapi kemudian Yesus muncul. Ya, bedanya sangat jelas bahwa orang-orang lain dibaptis sebagai pengakuan bahwa mereka itu adalah orang-orang berdosa, tetapi Yesus dibaptis bukan sebagai tanda pengakuan atau bahwa ia orang berdosa. Tetapi Yesus bukan orang berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa itulah manusia Yesus.
Jadi peristiwa pembaptisan Yesus bukanlah sebagai pengakuan dosa ataupun sebagai tanda pertobatan. Sama sekali bukan maksudnya itu. Tetapi lebih ditafsirkan kepada bahwa ini adalah momen di mana Yesus akan memulai pelayanannya dengan yang ditandai dengan pembaptisan. Di sana Roh Kudus hadir, di sana Allah Bapa hadir untuk memberikan sebuah peneguhan atau sering disebut sebagai suatu peristiwa penabisan. Ya kira-kira begitulah penabisan, atau kita sebelum masuk ke pelayanan ada satu penabisan atau pelantikan. Sebuah konfirmasi bahwa Allah memang sudah siap memulai pelayanan. Maksudnya bahwa kita sudah siap memulai pelayanan, dan itulah yang kita lihat. Nah, setelah khususnya tentang Yesus, setelah Yesus dibaptis kemudian ada konfirmasi dari Allah Bapa, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian setelah itu Yesus mempersiapkan diri masuk ke dalam pelayanan. Dia tidak langsung memulai pelayanan tetapi mempersiapkan diri dengan berdoa, bahkan juga berpuasa. Jadi Yesus memberikan sebuah contoh, memberikan satu teladan kepada murid-muridnya dan tentu saja kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa memasuki sebuah pelayanan atau masuk ke ladang pelayanan, karena itu memang betul itu pengutusan Allah, Allah yang mengutus, Allah yang menabiskan, Allah yang memberikan satu penugasan seperti Yesus. Kemudian Yesus sendiri mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk berdoa secara khusus, berpuasa. Menunjukkan satu kerendahan hati, memberikan teladan kepada murid-murid, kepada banyak orang bahwa dia sudah siap untuk melayani. Dan kemudian di dalam masa persiapan itu kita melihat si iblis datang, ada si jahat datang untuk mencobai. Tetapi kita lihat di sana Yesus itu seorang yang sungguh-sungguh taat akan firman. Sehingga semua bentuk pencobaan itu dikalahkan atau dijawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kan begitu ya, kira-kira 3 kali dicobai, semua dijawab berdasarkan firman, bukan berdasarkan kekuatan, sekalipun di satu sisi Yesus adalah Tuhan. Tetapi sebagai hamba ia menunjukkan ketaatannya yang penuh kepada firman, ketaatannya kepada Bapa di dalam menjalankan panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi berdasarkan firman Tuhan ini tentu saja kita menolak pengajaran adopsionisme yang digunakan kepada Yesus, di mana Yesus itu manusia yang diadopsi oleh Allah, diberikan kekuatan khusus ketika menjalankan tugasnya di dunia. Tentu tidak sama sekali. Tetapi adalah Allah, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu yang kita baca dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 kita bisa menemukan di sana secara jelas satu peristiwa inkarnasi. Nah, inkarnasi artinya Allah yang menjadi manusia. In itu masuk atau menjadi, karnasi itu bicara tentang daging. Jadi firman yang menjadi daging, firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran sebagai anak tunggal Bapa. Nah, kita lihat, siapa yang disebut sebagai anak? Itulah Yesus yang datang ke dalam dunia. Lalu monarkianisme modalistik itu ajarannya Yesus adalah satu tetapi muncul atau tampil kepada manusia dalam 3 model atau 3 bentuk, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi ini pun kita tentang karena tidak sesuai dengan konsep Allah Tritunggal yang sesungguhnya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bapak-bapak gereja termasuk Tertullianus. Jadi dikatakan di dalam ajaran monarkianisme modalistik, penyebutan bahwa Allah adalah satu muncul dalam 3 bentuk. Saat yang muncul dalam pengertian satu secara kuantitasnya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, satu itu atau esa itu menunjukkan satu secara kuantitas, tapi bukan secara kuantitas tetapi menunjukkan kepada kualitatif.
Jadi satu yang dimaksud bukan angka 1 tetapi bicara tentang kesatuan. Nanti saya akan memperjelas ya tentang kata keesaan atau kata ehad di berikutnya. Jadi inti ajaran monarkianisme bertentangan tentang Allah Tritunggal. Dan setelah itu kita akan perhatikan lagi, saya akan bahas kelanjutannya lagi tentang seorang yang bernama Arius di abad keempat, berasal dari Alexandria, bagaimana dia juga dengan berkembang dengan ajaran-ajaran Tritunggalnya yang menyesatkan itu. Demikianlah video saya yang kedua ini tentang doktrin Allah Tritunggal dalam sejarah. Saya akan melanjutkannya di video berikutnya tentang seorang yang bernama Arius dengan pengajaran-pengajaran dan beberapa ajaran lainnya. Demikianlah yang dapat saya bagikan dalam video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Pana Love Ministry agar senantiasa mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.